Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala muallifu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustaghfirin bil ashar, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imran allazi lam yuzkar ismuhum, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imran Bapak Ustaz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan kembali dalam kajian ta'lim ilmu fikih, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawasul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi dalina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'ini hawaijina wa tafrijini humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah,
Berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, hadir di majlis ilmu berbarengan dengan turunnya hujan, mudah-mudahan berbarengan dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain kita mudahkan langkah kaki hadir ke rumahnya Allah di yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan Allah permudah langkah kaki kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali yang dimana pada malam hari ini yang bakal kita kaji yaitu fan ilmu fikih, dimana di pertemuan sebelumnya dibahas yang disebut dengan ilmu fikih itu ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Fikih itu ilmu yang mengatur tentang hukum-hukum syariat agama bangsa amaliyah, yang diaturnya tentang amal jawarih atau amal zahir. Maka dalam fikih kemarin dibahas, diatur, pertama bakal dibahas tentang ibadah, tentang sholat, syarat dalam sholat, tentang wudu, kewajiban dalam wudu, termasuk praktek-prakteknya insyaallah bakal kita bahas. Diatur juga yang kedua tentang muamalah, tentang jual beli, bagaimana hukum membeli satu barang yang kalau dia beli cash 13 juta, tapi kalau dicicil setahun 15 juta, 2 tahun 17 juta, 3 tahun 20 juta. Itu ada aturannya di dalam muamalah. Bagaimana hukum makan dulu bayarnya belakangan. Nah, kita kan rata-rata begitu. Kalau makan ya makan dulu kita. Kapan bayarnya? Udah beres makan. Termasuk tentang munakahah, tentang pernikahan, bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah, apa yang disebut dengan khulu. Bolehkah istri meminta talak terhadap suaminya? Kemudian bolehkah suaminya menjual talak tersebut? Apa yang disebut dengan pasakh, bain sugro, bain kubro, berapa lama masa iddah? Nah, itu diatur dalam munakahah. Termasuk bakal dibahas tentang jinayah, menuduh orang bermaksiat, menuduh orang berzinah, tentang kisos, harga manusia ketika dia dibunuh dalam Islam, maka wajib membayar diat. Kalau nggak bayar bunuh lagi, kisos namanya. Tapi kalau dia sanggup untuk membayar, biasanya secara galib harga tubuh manusia itu nyawanya 100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta kurang lebih 35 juta, maka 100 kali 35 juta, ayo cepet Pak, 35 M, 3 M setengah, kebanyakan Pak, 3 M setengah. Ada orang berkelahi, hidungnya hancur. Dalam hukum Islam, wajib dia yang menghancurkan hidungnya harus membayar diat, al-udhun bil udhuni. Berapa diatnya? 5 ekor onta. Berarti 35 juta dikali 5, 175 juta. Cepat amat Ustaz ngitungnya. Sebelum kesini udah dihitung Pak, tenang aja Pak. Jangan Bapak pikir saya jago matematika, nggak ada itu. Nah, hidung rusak bisa beli mobil Brio Pak. Nah, hingga akhirnya nggak bakal ada fasid dalam Islam kalau yang dipakai adalah hukum-hukum Islam. Nah, kemudian
Tadi dikatakan bahwa yang namanya fikih itu al-ilmu bil ahkam, ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum. Pertanyaannya, ada berapa hukum-hukum Allah itu? Yang disebut dengan hukum, kata para alimin ulama, sebagaimana dalam kajian fikih kita pada malam hari ini, ada hukum itu disebut dengan hukum taklif. Ada yang kedua, hukum itu disebut dengan hukum wad'i. Kalau hukumnya hukum taklif, ta'rifnya itu khitabullah al-muta'alliqu bi fa'lil mukallaf. Itu khitab taklif. Undang-undang Allah yang dihubungkan kepada orang-orang yang mukallaf. Siapa mukallaf itu? Mukallaf isinya ada dua, baligin, akilin. Mukallaf itu orang yang balig dan memiliki akal yang sempurna. Itu namanya mukallaf. Kalau dia tidak mukallaf, tidak balig dan tidak memiliki akal yang sempurna, maka dia tidak tertotok dengan hukum yang 5, yaitu hukum taklif, isinya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu hukum taklif. Kalau hukum wad'i sama, isinya 5, syarat, sahih, sabab, fasid, mani. Sedangkan kalau khitabnya khitab taklif, hanya khusus tertotok diwajibkan kepada mereka orang yang mukallaf. Ingetin, bukan mu'allaf. Ada mu'allaf, ada mukallaf. Kalau mu'allaf, siapa mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau mukallaf, dua isinya, baligh dan memiliki akal yang sempurna. Maka di luar itu nggak ada. Anak kecil belum balik, belum tertotok dengan hukum, sholat belum wajib, ngaji belum wajib, belum. Termasuk orang yang akalnya tidak sempurna. Orang gila lah kalau di kita itu. Nggak ada orang gila diwajibkan sholat, bebas mereka. Orang gila bulan Ramadan ngerokok, ngopi, tak dosa. Nggak perlu orang gila bapak bawa suruh ngaji atau suruh sholat berjamaah. Lihat ada orang gila ngobrol mati yang listrik, bapak semperin dia, lu daripada ketawa di sini nggak jelas lu, ayo ikut gua sholat maghrib berjamaah. Orang gila disuruh sholat maghrib berjamaah, itu yang bawanya bisa dipastikan sama gilanya. Nggak ada mereka, nggak diwajibkan mereka semua melaksanakan ibadah tertotok dengan hukum yang tadi. Walaupun hakikatnya mereka meninggal dunia tak ada dosa, tak ada amal. Maka bayi yang masih kecil, anak kecil, apalagi baru lahir, anak baru lahir, atau mungkin usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, belum balik tuh. Mereka belum punya amal, mereka belum terhukumi dengan dosa. Kalau dia meninggal dunia, bagaimana? Maka dikala dia meninggal dunia, tempatnya sorga. Walaupun dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, ternyata orang tuanya bukanlah seorang muslim, tetap anak itu di surga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, mereka dilahirkan dalam keadaan suci. Cuman mereka itu sorganya berbeda dengan kita. Mereka yang lahir ninggal beda sorganya. Bahkan mereka bakal menjadi pelayan-pelayan sorga. Termasuk orang-orang gila, meninggal dunia belum beramal, tak ada dosa bagi dirinya, maka sorganya pun tidak seperti kita. Insya Allah surga daripada jamaah Al-Imran, surga Firdaus. Wih, semangat dia. Nah itu hukum taklif.
Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ada lagi yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i itu apa? Hukum wad'i itu isinya tadi 5: syarat, sahih, sabab, fasid, mani. Hukum taklif berputar di hukum wad'i. Artinya apa? Apapun ibadah yang hukumnya wajib ataupun sunnah, pasti ada syarat, pasti ada sabab, pasti ada sahih, pasti ada fasid atau rusak, pasti ada mani yang menyebabkan, mencegah dia dalam menjalankan ibadah tersebut. Berputar terus. Kalau wajib kita tahu, yang namanya wajib itu fi'lul matub tolaban jaziman, perkara yang dituntut dengan pasti. Siapapun yang tidak melaksanakannya dosa, disiksa. Ma yusabu an fa'ilihi wa yu'aqabu an tarikihi. Yang melaksanakannya dapat pahala, meninggalkannya dapat siksa. Beda dengan sunnah, fi'lul matub tolaban goiro jazimin, gak jazim, gak pasti. Ma yusabu an fa'ilihi wa la yu'aqabu an tarikihi. Dijalankan pahala, ditinggalkan enggak dosa. Makruh berbeda lagi, bagusnya makruh ditinggalkan. Haram itu wajib untuk ditinggalkan. Mubah al-mukhayyir bainal fi'li wa tarki, milih, mau dilaksanakan silahkan, ditinggalkan silahkan. Keduanya tak ada dosa dan tak ada pahala, itu mubah. Nah, kalau kita dihubungkan karena ilmu fikih, berarti dengan sholat misalnya. Orang yang menjalankan sholat, contoh sholatnya sholat wajib, maka dia nggak bakal keluar daripada syarat, sabab, sahih, mani, fasid. Contoh, kita, mungkin Bapak masih ingat, sholat itu memiliki syarat. Kira-kira berapa syarat sholat? Ada berapa, Pak? Ada 10? 20? Syarat sholat itu kalau kitab yang kita kaji nggak banyak. Jumlahnya ada khomsah. Berapa tuh khomsah? 5. Maka orang yang melaksanakan sholat ini syarat harus ada. Kalau syaratnya hilang, ida wujida syartu wujidal masyrut wa idan tapa syartu intapal masyrut, maka yang disyaratkannya tidak sah, sholatnya pun tak ada. Mana Ustaz salah satu syarat dalam sholat? Orang yang melaksanakan sholat wajib, dia menjalankan toharoh. Toharoh itu bersuci. Berapa isi bersuci? Isi bersuci, ingetin, ada 3. Ada bersuci dari hadas kecil, ada bersuci dari hadas besar, ada bersuci dari menghilangkan najis. Kalau bersuci dari hadas kecil, maka harus dengan wudu. Bapak mau melaksanakan sholat, tak ada najis dalam diri kita, kemudian tak punya hadas besar, maka ketika sholat tapi hadas kecil dimiliki, wajib sholat wudu dulu. Kalau sholat tidak wudu dulu, bukan hanya tidak sah, haram dan berdosa. Walaupun yang sholatnya anak kecil, hati-hati itu. Bapak punya anak dibawa atau cucu pengen ngikut, Pak, pengen ke masjid, ayo ke masjid. Bapaknya wudu, anaknya nggak wudu. Walaupun ini anaknya baru usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum diwajibkan sholat, aturan dalam melaksanakan sholat, maka dia tetap harus menjalankan toharoh. Walaupun mungkin toharohnya belum benar. Karena memang peraturan sholat seperti itu. Oh, berarti kalau anak kecil dia melaksanakan sholat lalu nggak berwudu, dosa dong anak itu? Tidak. Yang dosa orang tuanya yang membiarkan. Maka kenapa dalam Islam perintah wajib buat anak sholat, muru as-sobiya iza balago sab'as sinin, usia 7 tahun.
Wajib kalian memerintahkan anak-anak kalian kalau anak kalian sudah berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha, pukul mereka dengan pukul yang tidak membahayakan, idza balago asyra sinin, kalau dia sudah usia 10 tahun. Berapa disuruh sholat usianya? 7. Maka 5 tahun belum anteng, tapi ada juga yang 5 tahun anteng. Itu tergantung orang tuanya mendidik. Imam Syafi'i saja 5 tahun udah hafal 30 juz Al-Quran. 5 tahun, Pak. Bapak jenggot sudah 3 warna. Berapa juz hafalnya? Jauh. Maka bukan gak boleh dibawa anak, boleh. Bagus, litamrin biar terbiasa. Tapi ketika mau sholat, aturannya dalam fikih, jalankan wudhu. Nah, ayo kalau mau sholat, wudhu dulu sama bapak. Gimana wudhunya Pak? Diambil anaknya sama bapaknya, dilempar ke kali. Ini namanya bapak biadab yang kayak begini. Bukan kayak begitu. Buka kerana, jangan banyak-banyak airnya kalau buka keran ya. Kecuali kalau misalnya di bak, di kolam, boleh mau banyak juga. Nah, diajarkan tuh anak kita. Mulai dia basuh wajah dulu, dibasuh, ngeliatin bapaknya tuh, walaupun belum bener. Datang ke tangan, datang rambut, datang kaki, jalankan dia sholat. Walaupun anak kecil, aturan dalam menjalankan sholat, karena pahalanya nanti kasaumin ataqahu, itu seperti dia yang menjalankan puasa atau dia yang melaksanakan sholat, pahalanya untuk kedua orang tuanya. Maka ketika dia menjalankan satu dosa, satu kesalahan, diketahui oleh keluarganya, orang tuanya, maka dosanya pun kembali kepada kedua orang tuanya. Nah itu mana syarat kalau dihubungkan dengan hadas kecil. Hadas besar, toharoh, wudu, mandi besar. Perempuan itu biasanya haid secara galib usia 9 tahun. Kelas berapa SD tuh? 4. Ada kelas 4 SD di Karanganyar, nangis bapaknya. Ustadz, kirain kenapa? Ternyata anak saya Ustadz baru kelas 4 SD sudah haid dia. Emang seperti itu Pak, galibnya emang cepat. Kadang kan jarang, ada yang sampai 12, 13, kayak laki-laki aja sama. Jarang mimpi itu usia 10, usia 9, 11, rata-rata 12, 13. Ini 9 tahun perempuan sudah haid. Pertanyaannya nanti, apakah udah bisa belum dia mandinya? Maka kenapa mendidik anak termasuk menyuruh anak biar ngaji, wajib melaksanakan sholat, walaupun belum wajib mereka sholat, usianya di 7 tahun. Maka bapak, kalau anak di usia di bawah 7 tahun, dibiarkan gak sholat, gak dosa. Dibiarkan gak ngaji, gak dosa. Anak di bawah usia 7 tahun, dibiarkan dia misalnya tidak puasa, tak dosa. Tapi kalau anak sudah usia masuk di 7 tahun, itu sudah harus mulai tegas, karena perintah memerintahkan mereka wajib, bukan lagi sunnah. Di bawah 7 masih sunnah. Nah, sholat 6 tahun tidur aja. Nah, tapi kalau udah 7 tahun mulai tegas, ngaji mulai dianterin. Rata-rata yang dianterin cuma sekolah doang. Kalau sekolah bener dianterinnya. Giliran ngaji mah, nah nggak usah ngaji lah, diem aja di sini, mana hujan lagi. Itu 7 tahun tuh. Mandi besarnya dicek sama kita kalau dia sudah haid. Karena kalau mandi besar itu nggak sesuai dengan aturan fikih, salah satunya tidak ta'mimul badan, tidak rata sekujur badannya, masuk ke masjid dosa, menjalankan dia sholat dosa, haram, karena dia dalam kondisi memiliki hadas besar. Maka paling banyak dosa orang yang memiliki hadas besar, larangan-larangannya. Maka banyak dosanya kalau larangan itu dijalankan. Baca Quran gak niat zikir, haram. Jelas megangin Quran, jangankan hadas besar, hadas kecil gak punya wudhu sudah haram. Sholatnya haram, kalau nggak punya wudhu masuk masjid nggak haram.
Orang nggak punya wudhu menjalankan azan masih boleh, cuman makruh, tapi nggak jatuh haram. Tapi kalau dia yang memang punya hadas besar, sengaja dia datang ke masjid, haram. Dia jalankan sholat, haram. Di mana dia sadar di tengah sholatnya bahwa dia belum menjalankan mandi, wajib dia buru-buru untuk iqta', membatalkan, memutuskan daripada sholatnya tersebut. Aturannya seperti itu. Jelas? Nah, termasuk apa yang ketiga? Toharoh itu menghilangkan najis. Salah satunya istinja. Maka hati-hati kalau kita kencing. Sering ini dibahas dalam kajian fikih kita. Karena najis yang najis itu tidak dimaaf di air yang kurang 2 kulah. Begitupun di waktu sholat air kencing. Walaupun setetes, setengah tetes, 1/4 tetes, 1/8 tetes, selama air kencing itu menempel dengan celana kita, badan kita, sholatnya dipandang tidak sah. Tidak sah. Maka kalau kencing istibro, istirkho, betankan perut, dehemkan. Kalau nggak didehemkan kemarin apa? Urut. Nggak perlu pakai GPU, Pak. Apalagi pakai geliga. Bahaya itu. Cukup diurut ala kadar aja. Dan jangan sampai di apa? Jepret. Apa sih namanya itu? Anak sekarang? Dijepretin dia. Nggak usah. Atau diangkat kakinya. Itu kalau dalam kondisi duduk. Karena istanzahu minal baul faina amma ta'azabal qabri minhu. Baguskan kata Nabi kalian ketika melaksanakan istinja, cebok dari air kencing khususnya, karena rata-rata yang disiksa di kubur gara-gara air kencing. Sholat dia, tapi gara-gara air kencingnya dia disiksa di kuburnya. Nabi melewati 2 kuburan. Salah satu kuburannya sedang disiksa. Ini 2 kuburan sedang disiksa. Salah satunya apa dosanya? Baulu qaiman. Dia kencingnya selalu berdiri. Kecuali sakit, beda lagi. Kalau ngomongin sakit, berarti ngomongin masalah darurat. Ad-darar yuzal, yang tadinya jatuh larangan diperbolehkan, kondisinya sah. Tapi kalau kondisinya sehat, karena kalau berdiri itu klepnya dia tidak terbuka, pastinya masih ada air kencing yang tersisa. Tapi kalau dengan duduk, klepnya itu dia terbuka, maka tuntas ketika dia menjalankan kencing tersebut, tinggal ditambah sama kita pakai dehem, ditekan dikit. Nah, kecuali dia yang memang nggak bisa cara berdehem, boleh dengan cara diurut tersebut. Ya paling hanya beberapa detik. Kalau nggak demikian, beres kencing dia cebok, lalu pakai celana berjalan, itu ada lagi yang keluar. Akhirnya sholatnya bawa najis. Maka sholat bawa najis tidak sah dalam aturan fikih. Termasuk apa? Syarat juga selain toharoh, orang yang melaksanakan sholat itu dia harus melaksanakan toharatu badanin wa malbusin wa makanin. Badannya harus bersih. Harus bersih dari najis badannya, tempatnya, termasuk pakaiannya. Maka hati-hati nih. Kita kalau melaksanakan sholat, cek badan kita. Jangan sampai mau masuk ke masjid, apalagi kan datang ke masjidnya nggak cuci kaki dulu. Nggak tahu kita di sendal kita ada kotoran kucing. Akhirnya datang dia ke masjid sholat. Ketika sholat sujud, datang orang lain dari belakang, Pak, itu kakinya kenapa hitam, Pak? Pas dilihat, apa ini hitam? Dicolek sama dia. Udah dicolek, dicium. Udah dicium, dijilat, Pak. Apa rasanya kira-kira, Pak? Hah? Apa, Pak? Rasanya? Bahwa jangan pura-pura lah, Pak. Aduh. Bapak sekarang udah nggak ketipu lagi ternyata. Biasanya ada yang jawab itu, asem Ustaz. Alhamdulillah.
Nah ini nggak sah. Atau yang nggak nampak, nanti efeknya kemana? Efeknya ke tempat sholatnya. Ada orang melaksanakan sholat, badannya bersih, pakaian yang dia pakai bersih, pas waktu sujud dia cium itu karpet, kayak kenal ini baunya nih. Nah, lalu bagaimana kalau diyakini bahwa bau karpet itu datang daripada najis, kotoran kucing mungkin, maka hukum sholatnya dipandang tidak sah. Karena itu tadi, orang yang sholat wajib suci badan, suci pakaian, suci tempat. Tempatnya, badannya, termasuk apa? Pakaiannya. Maka hati-hati nyuci pakaian. Syukur-syukur kalau yang nyuci pakaian bapak yang paham. Istri saya nggak pernah ngaji Ustadz, pernah ngaji juga setahun sekali misalnya. Bapak tapi biasa ngaji, bapak bilang ke istri, "Ma, kalau nyuci pakaian hati-hati." Kenapa Pak? Jangan sampai dicampur yang mutanajis sama yang kotor. Celana anak bau pesing dimasukin ke mesin cuci, koko masuk juga, sarung masuk juga, mukena dimasukin juga, digiling bareng mesin cuci. Kira-kira ada enggak 129 liter? Ada enggak? Enggak ada. Paling mesin cuci berapa liter itu? Enggak nyampe 2 kulah. Air yang enggak nyampe 2 kulah disebut al-ma'ul qalil. Setiap air yang tak sampai 2 kulah namanya air yang sedikit. Air yang sedikit itu kalau dia kedatangan dengan najis, air itu berubah menjadi mutanajis. Maka nanti koko kita menjadi mutanajis, mukenanya menjadi mutanajis. Sebenarnya ini masih bisa bersih, asalkan ketika pembilasan satu-satu. Nah, kalau orang tua dulu, anggaplah di ember dia, ember gede, direndam semua. Yang ngompol di situ juga, kecuali yang berak kali. Oh, kira-kira yang berak Pak, ngompol kan masih air-air juga. Disimpan, udah beres, di mana mereka bilas? Dibawa ke kali. Dibawa ke kali. Dibilas satu persatu, walaupun tadinya mutanajis, udah seluruh mutanajis, dibilas di kali airnya banyak, nggak masalah. Nah, di kita gimana solusinya? Kabarkannya paling begini, kalau tidak mau dipisah, tidak mau dipisah antara yang suci kotor sama yang mutanajis, maka digilas bersama silahkan. Tapi dalam pembilasan terakhir itu harus dipisah satu persatu. Jangan berpisahnya itu diwadahin pakai ember. Kadang salah juga, dibilasnya buka keran, tampung ember. Ember nggak ada yang 2 kulah. Airnya dibilas, ditenggelamkan di situ. Datang lagi, ditenggelamkan lagi. Itu di air yang sedikit juga. Otomatis dia menjadi mutanajis juga. Maka solusinya itu bawa pakai selang mungkin, langsung disebor di situ. Air keran misalnya, air keran, buang airnya. Udah beres, langsung jemur. Tapi kalau tidak demikian, dibilas di mesin cuci juga, atau mungkin misalnya dibilasnya di ember yang kurang dari 2 kulah, lalu dijemur. Itu ketika si pakaian kering, nama pakaiannya najis hukmiyah. Ainiyah sudah hilang, dat, rasa, bau, basahnya ada, baunya ada, itu ainiyah. Tapi ketika kering, baunya pun bau molto, bukan najis lagi, bau molto. Walaupun wangi, walaupun kering, najisnya nggak ada, tetap itu baju koko misalnya dihukumi najis hukmiyah. Pakai sama bapak sholat, sholatnya dihukumi tidak sah. Karena apa? Toharatu anil malbus. Dalam menjalankan sholat harus suci dari apa yang dia pakai, sarungnya, celananya, sorbannya, pecinya, daripada najis. Termasuk apa lagi? Syarat satrul aurah. Orang sholat harus nutup aurat. Artinya apa? Ketika seseorang sholat enggak menutup aurat, syarat hilang.
Kalau syarat hilang, sholatnya nggak sah. Tadi kaidahnya, idza wujida syartu wujidal masyrut wa idan tafas syartu intafal masyrut. Aurat itu di mana saja Ustaz? Nih, kalau laki-laki kan tahu ya, auratnya itu dari pusar sampai lutut. Ada yang memang pakai baju tapi nampak aurat, seperti orang pakai baju koko kaos tapi lehernya gede. Ada yang leher gede tuh, oh, sampai kelihatan segini. Sholat misalnya di sini nih, yang dari atas bisa ngelihat, pusarnya kelihatan tuh, kelihatan dari atas itu pusarnya. Atau dia juga kalau duduk menundukkan kepalanya sedikit kelihatan. Maka yang kayak begini sholatnya nggak sah, karena dia masih terlihat aurat. Atau dilihat dari samping, kancingnya hilang 3, udah mah hilang 3, nggak pakai daleman lagi. Pas dia ruku kelihatan dari samping itu, kelihatan tuh perutnya tuh. Bagaimana hukum sholatnya? Kagak sah, walaupun saat berdiri rata dia. Nah, hati-hati nih. Maka usahakan yang bagus nih Pak, kalau melaksanakan sholat pakai lapisan. Sebelum pakai koko, pakai dulu baju lah, kalau ada gitu. Kalau nggak ada, plastik aja Pak, plastik. Itu yang bagus kayak begitu. Termasuk celana misalnya. Walaupun memang kalau dilihat dari bawah, aurat yang dilihat dari bawah nggak membatalkan sholat. Maksudnya apa? Dari atas nampak terlihat batal. Dari samping kanan, samping kiri terlihat batal. Tapi kalau dari bawah nggak batal. Ada orang melaksanakan sujud, kelihatan dengkulnya. Kadang-kadang ya, ini orang sujud nggak pakai celana lagi, kelihatan tuh dengkulnya. Atau maaf, punya dia sampai kelihatan. Misalnya, kayaknya pengalaman dia ini. Kelihatan, itu apaan tuh? Kata makmum di belakangnya, disentil sama dia. Kira-kira amat Pak. Pertanyaannya, batal nggak? Kagak. Atau mungkin sholatnya di panggung. Kalau di pesantren kobong itu pakai kayu, bambu, pohon bambu lah, dipeprek tuh, airnya dia rata. Panggungnya kadang ada 1 meter, ada yang sampai 2 meter, macam-macam, pakai tangga. Di bawahnya itu selalu dipakai buat kayu bakar. Sholat nih kita di situ, nggak pakai celana, nggak pakai selempak. Dari bawah kelihatan, jangan kejepit. Kalau kejepit ceritanya sering itu. Dari bawah kelihatan, nggak pakai celana, batal? Kagak batal. Kalau dari bawah, yang batal itu aurat yang nampak terlihat dari atas, dari samping kanan, samping kiri. Tuh. Maka yang bagus pakai lapisan. Boleh pakai baju longgar, silakan. Tapi pakai lapisan kaos. Masalahnya nggak punya Ustadz kaosnya. Sarung pakainya jangan di bawah pusar, pakainya di atas pusar, aman baru. Karena aurat kita pusar dan lutut. Maka bapak nanti kalau pakai sarung ngerasa nggak pakai daleman, angkat sarungnya, gulungnya, simpan di sini. Nah, itu lebih aman. Merosot Ustadz, ikat pinggang Pak, pakai ikat pinggang. Nggak ada. Kalau nggak ada tali rapia Pak, tali rapia. Tali rapia John, nah, pakai tali rapia. Tapi kalau tali rapia pun sama sekali nggak ada, yang bagus sebenarnya bekas ban Pak, karet ban itu. Tapi kalau nggak ada juga, udah ada misalnya jam 2 malam Bapak bangun, ada orang tuh biasa jemurin di tambang itu, nah, tambangnya gunting, pakai itu. Asal jangan ketahuan gitu. Nah itu satrul aurah wajib. Termasuk istri kita, awas tuh. Perempuan auratnya sekujur badan kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah, telapak tangan itu dikecualikan. Maka perempuan kalau melaksanakan sujud terlihat telapak kakinya, batal sholatnya, syaratnya hilang. Ada orang sholat
di Tanah Abang. Ada yang bilang itu, Ustadz, saya sering, karena memang mungkin dia kerja juga di Tanah Abang, sering sholat, banyak yang sholat itu nggak pakai mukena, sholatnya pakai baju. Kira-kira kalau sholat pakai baju sah nggak? Nggak pakai mukena perempuan? Sah, cuman aturannya harus pakai. Aturannya kayak bagaimana? Kalau misalnya dia ketika sholat, sedangkan auratnya sekujur badan kecuali wajah dan telapak tangan, kalau dianya pakai apa tuh yang mengikati suka ada kan? Mangset. Pakai mangset dia, bagus. Atau kerudung yang biasanya dipakai di sini, angkat dia. Lebih bagus pakai jilbab. Soalnya jilbab itu lebih menyeluruh. Cuman hati-hati, karena ini disebutnya di luar wajah, ini namanya leher. Kalau melaksanakan sholat, mukenanya dicatoknya di sini, itu sholatnya dipandang tidak sah. Kenapa kagak sah? Karena auratnya terlihat. Nah, maka hati-hati itu. Nah, makanya Bapak cek. Nah, karena suami itu punya kewajiban, di antara kewajiban kepada istri memberikan pendidikan. Suami, salah satu pendidikannya apa? Dicek bagaimana sholatnya, dicek bagaimana dia pakai mukena. Coba lihat pakai mukenanya gimana. Maka bapak kalau mau kasih mukena buat istri, cari mukena yang ada mangkoknya itu, yang ada apa? Ada yang begitu kan? Nah, cari yang begitu. Jangan cari yang di sini. Rata-rata yang di sini sekarang itu. Kalau dulu masih di sini. Jadi pakai mukena itu nggak nampak lehernya. Wah, Ustadz udah telat saya. Udah keburu beli mukena. Mana yang di sini nggak ada mangkoknya, ambil mangkok di dapur, Pak. Ya gimana lagi, Pak? Jelas? Kenapa? Kencing berdiri itu sebenarnya haram. Ijma para alimin ulama, kencing berdiri itu bukan diharamkan, tapi dimakruhkan, tak bagus. Nabi pernah kencing berdiri, pernah. Dalam kondisi apa? Banyak najis. Tapi pernah di sini bukan pernah, sering sekali dalam kondisi darurat. Nah, ini ngabarkan kepada kita, Bapak sebenarnya boleh kencing berdiri kalau darurat. Contohlah Bapak sehat, bukan sakit. Kalau ngomongin sakit jangan tanya ya. Sakit itu bebas. Bapak mau berdiri, mau miring, terserah. Kebetulan Bapak misalnya lagi ada di satu tempat di mall, kebelet pengen kencing, masuk ke mall, ke tempat kamar mandi, nggak mungkin ke tempat belanja kan pengen kencing. Datang ke kamar mandi penuh ternyata. Tempat buat duduknya hanya mungkin ada 3, itu pun ngantri. Kita yang pengen kencing kebelet, kalau nungguin bahaya. Yang ada bisa jadi penyakit atau bisa kencing di celana. Dalam kondisi seperti ini silahkan berdiri. Itu namanya darurat. Maka kencingnya berdiri, cuman ya harus lebih rapi. Lebih rapinya apa? Ketika istirkhoknya harus lebih, ibaratnya agak lama dikit. Berarti diurut, dikhawatirkan masih, sebab klepnya itu dia tidak terbuka, nutup aja terus begitu. Maka perlu didorong sama kita, udah mah didehemkan, udah mah diurut juga sambil berdiri. Dehemkan, udah dehemkan, urut, dehemkan, urut. Udah selesai baru. Maka yang paling mudah, paling ringan itu ya kondisi dalam kondisi duduk. Duduknya pun bukan duduk jongkok. Rata-rata suka jongkok kan? Gini aja nih. Nah, kalau kencing itu rata-rata pasti begini nih. Gini aja, sambil megang rokok. Ada yang begitu, John. Ini yang bagus bagaimana? Nah, yang bagus itu begini. Kencing yang paling bagus begini. Jangan begini, Pak. Kira-kira ini yang ditempelkan begini. Jadi kalau di mana dia kencing tidak diistirhokan, cukup digerakin aja. Begini. Dehemkannya lebih enak, lebih terbuka, lebih kendor si perut itu. Beda sama begini, ketekan. Tapi kalau begini kendor, kayak orang makan, Pak. Makan kan kayak begitu duduknya. Cuman makan itu duduknya memang ditempelkan. Tapi kalau saat istinja jangan ditempelkan, karena ubin itu berubah menjadi muta najis. Jelas? Cukup? Ada yang kurang paham? Ayo. Mungkin kalau saya salah, kalau dikoreksi
mengenai pengemis. Pengemis, saya lupa ya, itu hukumnya apa. Kalau nanti dia sudah meninggal, itu tidak dikenal hitam. Tidak dikenal apa? Jadi dia itu tidak dikenal, tidak diketahui. Oh. Bukan manusia lagi, jadi dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala istilahnya. Itu hukumnya hukum apa, Ustaz? Tidak diterima kenapa? Tidak sih, kalau orang meninggal, orang pengemis, dia itu kalau meninggal itu tidak tidak diterima apa oleh Allah Subhanahu. Kenapa nggak diterima? Nah, itu dia, makanya saya Nggak ada itu. bertanya dengan Ustaz. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dipandang mulia itu nggak dilirik dia dari jabatannya, pangkatnya, kedudukannya. Para supi-supi dulu itu pakaiannya bukan pakaian pembesar. Sayyidina Umar bin Khattab lihat dalam Nasoih, pakaiannya itu sampai 14 tambalan. Umar bin Khattab itu 14 tambalan itu masih jauh kalah dengan Nabi sampai 18. Oh, kita kan baru kancing. Oh, udah kayak gembel katanya. Nah, padahal tak demikian. Bagaimana kalau misalnya ada orang rumah dia tak punya, apa-apa dia tak punya, tidur pun kadang di jembatan, di mana. Ketika dia meninggal dunia, sama kewajibannya. Dia pun tetap tertotok dengan hukum taklif tadi, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Masih tertotok. Nggak sampai seperti ini. Kalau dia meninggal dunia, karena misalnya dia nggak dikenal oleh masyarakat, kemudian dia pun tak pernah menjalankan ibadah, akhirnya tak diterima oleh bumi. Yang tak diterima oleh bumi itu biasanya kalimat kiasan orang yang apa kalau di kita itu bersekutu lah. Dalam hidupnya itu dia bersekutu dengan iblis salah satunya. Nauzubillah. Adapun dia seorang pengemis meninggal dunia, apalagi dia masih mau menjalankan ibadah, tahu kita dia itu seorang yang beriman, maka kalau dia meninggal tidak sampai oleh kita dirawat, mulai dimandikannya, dikafankannya hingga dikuburkannya, bagi dia tak dosa, yang dosa bagi dia yang hidup. Jadi nggak ada orang meninggal dunia seorang pengemis, apalagi dipukul rata semua pengemis, meninggalnya tidak diterima oleh bumi. Itu dari mana paham kayak begitu? Apa ada pernah pertanyaan dulu? Ada yang bilang kalau pengemis itu nggak ada. Dalil qot'inya mana pengemis tak diterima oleh bumi? Memang nasibnya seperti itu. Salah satu iman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib mengimani dengan takdir dari Allah. Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa. Barang siapa yang tak menerima dengan takdirku, dia tidak sabar dengan apa yang kuberi, falyaltamis rabban siwa, maka silakan cari Tuhan selain aku. Nabi Isa itu la baitun, tak memiliki rumah, wala jaujatun, tak memiliki istri. Nabi Isa ketika ditanya, kenapa kau tak memiliki rumah, kenapa kau tak memiliki keluarga, tak memiliki harta, bajunya cuma satu. Nabi Isa, di mana Nabi Isa mau ibadah bajunya kena najis, dia menutup auratnya, menenggelamkan diri di sungai. Itu bajunya dijemur sama dia, udah kering barulah dipakai lagi. Baju cuma satu. Pengemis sekarang baju nggak satu, mungkin bisa dua, mungkin bisa tiga. Ditanya kenapa demikian, hidup di dunia itu cuma sebentar. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ala kulli ra'iyati. Tak lama kita di dunia itu. Karena tak lama, aku nggak pengen hidup di dunia ini bermewah-mewahan. Sampai sedemikian. Kalau kita kan nggak seperti itu. Ya ibaratnya kalau sekarang itu kayak apa? Ya mungkin disebut pengemis, apalagi pengemis sekarang kadang kaya-kaya, Pak. Saya pernah ditegur masalahnya. Ditegur ngasih kasihan itu kasihan. Dikasih kita lihat sedih ngelihat orang kayak begitu. Ada yang bilang, Pak, kadang emasnya banyak gitu, Pak. Kadang di rumahnya itu begini. Cuman gak semuanya seperti itu. Itu oknum. Intinya apa? Seseorang meninggal dunia, selesai tugasnya.
Dia kaya, dia miskin. Kalau dia kaya tak pernah ibadah, ketentuannya di situ. Jangan sampai nauzubillah di dunia diberikan kemiskinan, di akhirat pun diberikan kemiskinan. Nah, makanya kenapa kita selalu berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam bahasa lain apa? Pengen di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Di mana di dunia bisa bahagia? Allah berikan sehat sempurna, Allah berikan harta berkah, Allah berikan sehat buat menjalankan ibadah, wafat husnul khotimah, bahagia kita. Datang di akhirat, dimudahkan kita dalam menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Kemudian dibangkitkan dari kubur, bisa berbarengan dengan para kekasih Allah, mudah melewati Shiratal Mustaqim, sampai mudah memasuki sorga. Itulah makna Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, ini diantara makna syarat. Ada lagi ma'rifatu dukhulil waqti, ada lagi istiqbalul kiblati. Nah, termasuk ada sabab, termasuk ada sahih. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang bakal kita bahas. Mudah-mudahan kita semua selalu berikan sehat walafiat oleh Allah, bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah Allahumma salli wa sallim ala walid wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.